akhir-akhir ini lagi banyak berita mengenai Credit Suisse. Nah, bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa kejadian ini akan menjadi the next Lehman Brothers di tahun 2008. Nah, mungkin ada juga nih dari sahabat Panin AM yang bertanya-tanya dan khawatir, sebenarnya ada apa sih dengan Credit Suisse? Kemudian, seberapa besar dampaknya untuk Indonesia? Dan apakah benar ini akan menjadi the next Lehman Brothers di tahun 2008? Mari kita dengar tanggapan dari Bapak Rudianto. Pak Rudi, sebenarnya ada apa dengan Credit Suisse, Pak? Kenapa banyak sekali berita negatif mengenai hal ini, Pak? Ya, jadi Credit Suisse itu adalah perbankan yang sangat tua di Swiss ya. Kalau saya tidak salah itu berdiri tahun 1860-an. Jadi umurnya itu sudah lebih dari 150 tahun, suatu bank yang sangat tua di dunia dan bahkan reputasinya sangat baik. Jadi banyak sekali orang-orang kaya, tidak hanya Indonesia tapi juga di Singapura, mungkin di Hong Kong, Jepang, di seluruh dunia itu menjadi nasabah daripada Credit Suisse karena mereka reputasi yang sangat baik sebagai bank di Swiss ya, yang waktu itu sangat terkenal kan sebagai safe haven-nya orang-orang kaya. Nah, beberapa tahun terakhir ini namanya perusahaan kan pasti juga menghadapi naik dan turun. Nah, mungkin mereka di beberapa waktu lalu menjual produk dan kemudian produknya somehow bermasalah. Kemudian mereka juga memberikan margin yang terlalu tinggi kepada nasabahnya. Kemudian nasabahnya ternyata waktu transaksi rugi, harga sahamnya turun terlalu jauh sehingga perusahaan juga ikut menanggung resiko. Plus ya yang mungkin dihadapi oleh bank pada umumnya yaitu compliance terhadap regulasi. Nah, kombinasi daripada hal-hal tersebut membuat kinerja perusahaan memburuk. Nah, kemudian harga sahamnya juga turun. Nah, sebagai salah satu lembaga jasa keuangan yang terkemuka di dunia, tentu saja informasi seperti itu membuat investor lain menjadi khawatir. Nah, Pak, apakah ada kemungkinan kejadian ini akan jadi the next Lehman Brothers di tahun 2008, Pak? Ya, memang di tahun 2008 yang lalu terjadi krisis finansial global. Nah, salah satu pemicunya adalah Lehman Brothers yang juga merupakan bank terkemuka di Amerika Serikat mengalami kebangkrutan. Nah, jadi karena mereka bangkrut, kemudian bank kan saling meminjamkan satu sama lain, nasabahnya panik, mereka sama-sama menarik dana, terjadilah krisis finansial global. Nah, pertama mungkin kita lihat dulu, apakah dia beresiko bangkrut? Banyak analisa yang beredar ya, ada yang melihat berdasarkan angka CDS-nya, jadi itu preminya naik terus, karena naik terus orang pikir waduh resikonya tambah tinggi. Nah, ada juga yang melihat berdasarkan seberapa sistemik bank tersebut. Kalau di istilah keuangan, ada bank yang namanya bank sistemik. Nah, bank sistemik itu skalanya sudah sedemikian besar, sehingga kalau dia misalnya bermasalah, yang bermasalah bukan hanya nasabah di tempat tersebut, tapi juga bank-bank lain, karena bisa menyebabkan kepanikan, menyebabkan orang misalnya khawatir, waduh uang dia di bank aman apa tidak. Nah, sehingga bank yang sistemik seperti ini itu pemerintah kasih perhatian lebih. Selain diawasi lebih ketat, pemerintah juga ya kadang-kadang kalau diperlukan mereka akan menyuntik dana untuk membantu perusahaannya keluar dari masalah. Nah, kalau Credit Suisse itu sudah bukan bank sistemik yang di negaranya lagi, tapi sudah bank sistemik secara global. Jadi kalau dia bermasalah, yang bermasalah itu bukan hanya perbankan di Swiss, tapi perbankan di seluruh dunia juga akan kena. Nah, karena itulah menurut saya kemungkinan dia gagal bayar atau bahkan bangkrut itu sangat-sangat kecil, karena pemerintah sudah pasti akan turun tangan. Dalam kondisi normal saja, yang namanya investment bankers itu pekerjaan yang tingkat turnovernya sangat tinggi. Ya. Jadi saling menghijack di antara perbankan dunia itu sudah biasa. Tapi kalau dari sisi perusahaannya, menurut saya perusahaan yang sudah punya sejarah 150 tahun lebih seperti ini pasti akan survive. Dibantu lagi pemerintahnya juga akan ikut turun tangan. Kemudian Pak, kira-kira kalau gonjang-ganjing masalah Credit Suisse ini akan berdampak nggak sih Pak ke Indonesia? Ya, namanya pasar keuangan, dana di pasar modal kan mengalir dari satu negara ke negara lain. Jadi kalau ada berita seperti ini sudah pasti akan berdampak. Cuma kan sekarang berdampak secara sentimen atau berdampak secara fundamental.
Kalau secara sentimen sih sudah pasti ya, sekarang kan banyak orang bahas Credit Suisse. Kemudian ada orang yang mungkin mencerna informasinya dengan baik dan dia biasa saja. Tidak sedikit juga yang orang cuma baca judul, headline dan kemudian panik gitu. Jadi secara sentimen menurut saya bisa saja berdampak, tapi sentimen itu cepat berubah. Nah kalau secara fundamental saya tidak melihat efek yang terlalu signifikan gitu, karena dia nunjau di sana. Nasabahnya juga rata-rata high net worth gitu ya, malah mungkin menguntungkan. Jadi nasabah-nasabah yang tadinya mungkin orang Indonesia menempatkan dana di sana karena melihat situasi global kurang baik, mungkin mereka malah pindahkan ke perbankan di Indonesia. Karena dalam beberapa tahun terakhir perbankan Indonesia juga servisnya semakin bagus, manajer investasi kita juga semakin kompetitif, produknya juga semakin bervariasi gitu. Jadi secara fundamental saya tidak melihat ada impact yang besar untuk Indonesia. Hai sahabat Panin AM, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya sahabat Panin AM semua mengetahui video-video terbaru dari Panin Asset Management. Bagi sahabat Panin AM yang masih ingin tahu nih apa sih itu reksadana dan hal-hal informasi lainnya terkait dengan reksadana, bisa diklik atau dicek di video sebelah kanan. Jika sahabat Panin AM yang ingin mengetahui terkait dengan market update terbaru, bisa diklik video di sebelah kiri.